Assalamualaikum anak-anak Ibnu Hayyan yang luar biasa. Kembali kita akan belajar bersama dengan Ustazah Arum. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Nah, untuk muatan pelajaran IPA kali ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Sebelum kita mulai, mari ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan gambar berikut. Apakah yang kalian lihat pada gambar? Ya, ada tumbuhan dan juga hewan. Apalagi? Ada tanah. Ya, kira-kira apakah ada udara juga? Pastinya, karena hewan dan tumbuhan tersebut pasti memerlukan udara untuk bernapas. Kemudian perhatikan juga gambar berikut. Apakah yang kalian lihat pada gambar? Sama seperti gambar yang tadi, gambar yang ini juga terdapat hewan dan juga tumbuhan. Selain itu ada juga air, udara, juga cahaya matahari. Kemudian, apakah antara hewan, tumbuhan, air, tanah, dan sinar matahari tersebut berhubungan satu sama lainnya? Ya, antara hewan, tumbuhan, air, dan tanah mempunyai hubungan timbal balik. Nah, hubungan timbal balik tersebut kita sebut sebagai ekosistem. Nah, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Selanjutnya, ekosistem memiliki komponen biotik atau makhluk hidup. Contohnya adalah manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, yang kedua, komponen abiotik, yaitu benda tak hidup. Contohnya adalah tanah, udara, air, cahaya matahari, dan juga suhu. Antara komponen biotik dan abiotik tersebut mempunyai hubungan timbal balik. Misalnya, cahaya matahari dan air itu dari komponen abiotik dapat membantu tumbuhan dari komponen biotik untuk menghasilkan makanan. Makanan tersebut akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain. Itulah ekosistem. Kalian sudah tahu bahwa hewan merupakan salah satu komponen ekosistem. Hewan tersebut memiliki keunikan yang dapat menyeimbangkan ekosistem tempat ia berada. Kita akan mengenal 3 kelompok hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama yaitu herbivore. Herbivore merupakan hewan pemakan tumbuhan. Contohnya adalah kambing, sapi, kuda, gajah, dan lain-lain. Yang kedua adalah karnivor. Karnivor adalah hewan pemakan daging. Contohnya kucing, harimau, buaya, singa, dan lain-lain. Selanjutnya, kategori yang ketiga, pengelompokan yang ketiga yaitu adalah omnivor. Omnivor merupakan hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Contohnya adalah gorila, orangutan, monyet, tikus. Kemudian ini adalah susunan gigi hewan herbivore. Susunan gigi hewan herbivore terdiri dari gigi seri dan gigi geraham. Ini depan ini adalah gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kelompok hewan herbivore tidak memiliki gigi taring. Kemudian ini hewan karnivor. Hewan karnivor memiliki gigi taring atau paruh yang tajam biasanya, dan yang tajam dan kuat untuk mencabik dan merobek daging mangsanya. Ini gigi taring semua.
Kebanyakan gigi taring karena dia hewan karnivor untuk memakan daging. Selanjutnya, ini adalah hewan omnivor. Hewan omnivor sendiri itu memiliki gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham yang berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain, sementara itu gigi seri dan gigi geraham digunakan untuk memakan makanan berupa tumbuhan. Selanjutnya, pernahkah kalian melihat hewan-hewan tersebut? Nah, ini ada hewan ayam, telur, ulat, kemudian anak ayam, ada juga kepompong, ada juga telur yang baru menetas, nyamuk, dan juga kupu-kupu. Nah, hewan tersebut ada yang baru menetas, ada yang masih berupa hewan muda, ada juga yang berupa hewan dewasa. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Di daur hidup adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Daur hidup, agar lebih memahami materi, mari kita lanjut pembahasan mengenai daur hidup hewan. Nah, daur hidup hewan ini terbagi atas dua. Hewan bermetamorfosis, yaitu hewan yang mengalami perubahan bentuk. Dari hewan muda itu sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Dan hewan tidak bermetamorfosis itu merupakan bentuk hewan muda dengan hewan dewasa tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, sedangkan hewan bermetamorfosis itu dibagi lagi. Ada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur sangat menetas dan dewasanya. Kemudian ada metamorfosis tidak sempurna, yaitu bentuk tubuh hewan muda tidak berbeda dengan dewasanya. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Daur hidupnya dimulai dari telur, kemudian telur menetas menjadi larva. Dalam hal ini larva berbentuk ulat. Selanjutnya larva atau ulat itu kemudian berubah menjadi pupa. Nah, pupa ini adalah kepompong. Dari pupa atau kepompong tersebut akan keluar hewan dewasa yang berupa kupu-kupu. Contoh lain yang mengalami metamorfosis sempurna adalah nyamuk, juga lalat. Jadi dinamakan metamorfosis sempurna karena dia mengalami proses yang namanya pupa ini. Dia melewati siklus hidup pupa, maka dinamakan metamorfosis sempurna. Kemudian metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Siklus hidup kecoa dimulai dari telur, kemudian setelah menetas akan menjadi nimfa 1. Jadi di mana nimfa 1 merupakan kecoa yang kecil, nimfa 1 akan tumbuh menjadi nimfa 2 juga. Kemudian nimfa 1 dan nimfa 2 itu mempunyai bentuk tubuh yang sama, hanya ukurannya saja yang berbeda. Setelah itu, nimfa akan berubah menjadi hewan dewasa atau kecoa dewasa.
Nah, yang membedakan metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna adalah pupa tadi ya. Pada metamorfosis sempurna, hewan akan melewati siklus pupa, sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, hewan tidak melewati siklus pupa, namun melewati siklus nimfa. Contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah capung, juga jangkrik. Nah, selain hewan metamorfosis, ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Hewan tersebut tidak mengalami perubahan bentuk. Contohnya ya ayam, itu ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ketika telur menetas, lalu menjadi anak ayam dan kemudian menjadi ayam muda, kemudian ayam dewasa. Nah, bentuk anak ayam, ayam muda maupun ayam dewasa itu tidak mengalami banyak perubahan. Itu contoh hewan yang tidak bermetamorfosis. Allah menciptakan makhluknya dengan perbedaan seperti cara hidup, cara makan, cara bernafas, dan cara perkembangbiakannya. Cara perkembangbiakan yang sama kadang berbeda dari hidupnya. Kebanyakan serangga mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Semua keanekaragaman ini menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang agung. Tidak ada yang dapat menandingi kekuasaannya. Hanya orang-orang yang mempunyai akal yang mampu memikirkannya serta bertambah imannya. Menurut kalian, apakah yang harus kalian lakukan ketika melihat alam ini? Kemudian ada tugas untuk kalian. Tugasnya, buatlah ringkasan materi yang telah kalian simak tadi. Silakan kalian tulis di buku tugas ya, ringkasan materinya saja apa yang kalian dapat dari menyimak materi sebelumnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai ekosistem. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.